Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sholatnya khusyuk, doanya biasanya ada rasanya dan mudah dikabulkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Tolong pikiran dan jiwanya jangan merasa sudah tahu. Kita barusan menghadap kepada Allah akan mendapatkan sir-sir baru. Ada yang ngelamun dan ngantuk? Iya. Ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari hati yang tidak khusyuk, lindungi dari nafsu yang tidak kenyang, tidak pernah cukup, kurang terus. Nyambung kepada keterangan kemarin, orang kalau dikehendaki jelek maka apa yang dilihat selalu kurang-kurang. Lindungi dari doa yang tidak terkabulkan. Doa ini minta 4 perlindungan, intinya di khusyuk. Orang itu kalau hatinya khusyuk, jiwanya tenang, logis. Orang itu kalau sholatnya khusyuk, doanya mudah terkabul. Atau orang yang hatinya khusyuk, doanya itu ada rasanya, sir-sirnya. Doanya itu ada rasa. Ya. Dan orang yang khusyuk ilmunya itu bermanfaat. Ilmu itu kalau bermanfaat didengarkan ada rasa dan majlebnya. Bisa jadi tadi sudah mendengar ilmu dari Ustadz Sifulan, tapi majlebnya itu beda. Dan ilmu yang bermanfaat itu ilmu hidup. Ketika ilmu itu dipraktekkan akan menarik ilmu-ilmu baru. Ya, ketika sebuah dalil itu diamalkan akan ketemu dalil-dalil baru. Kira-kira masih ingat pembelajaran pekan yang lalu? Pembelajaran pekan yang lalu kan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ya, ini pembelajaran kemarin, hati yang terkunci. Ya, orang yang hatinya terkunci tidak akan bisa sholat. Di sini diterangkan ada 100 orang buta berjalan. 100 orang buta berjalan. Ada yang satu punya mata satu bisa melihat. Maka 99 orang akan mengikuti orang satu yang punya mata satu bisa melihat. Ini kayaknya mata satu semua. Bu Anies mata satu atau mata dua? Kalau mata satu ya bajak laut. Aku mau jual Ustadz ngantuk kayak ketok. Ya Allah. Orang satu yang punya cahaya itu akan dicari. Paham maksudnya? Orang satu yang bisa melihat itu akan diikuti orang. Berbahagialah kalau kita ini punya cahaya, mata melihat, telinga mendengar, dan hati memahami dan merasakan.
Ya Allah, jangan sampai sholat kita itu dalam keadaan seperti ini. Sampean sholat mau iku rasane apa? Embo. Yang dibaca Al-Quran tidak tahu, yang dibaca doa-doa itu padahal hadis Rasulullah tidak tahu. Itu kan berarti hatinya terkunci. Hatinya terkunci. Ya, Pak Nuri kan, kenapa hatinya terkunci? Ghafiluna, lalai. Dan kita tidak bisa mengendalikan jiwa yang lalai tanpa kekuatan Allah. Tanpa kekuatan Allah gak bisa kita. Wong otak itu kadang semakin konsentrasi, semakin sesuatu yang lupa jadi ingat kok. Tapi kalau sudah mendapatkan pertolongan Allah, itu pikiran gak kemana-mana. Silakan panjenengan janjian dengan kekasih. Selama kekasih itu belum datang, pasti pikiran kemana-mana. WA saya dibaca apa enggak? Apa dia marah? Apa dia ada acara lain? Apa pas datang kemudian kecelakaan? Pikiran kemana-mana. Tapi ketika kekasih itu hadir, logis. Jadi kita itu menunggu kehadiran kekasih Allah. Kalau Allah itu belum datang, pasti masih kemana-mana. Tapi kalau sudah hadir, yang kemana-mana menjadi di sini. Berarti betul kan? Innallaha ma'as sabirin. Hati itu kalau sudah dihadiri Allah, didatangi Allah, maka tidak akan bisa kemana-mana. Persis seperti kekasih, kalau sudah ketemu kekasih, pikirannya sudah gak kemana-mana. Misalnya ada mercon. Itu saking kuatnya daya. Oh berarti jenengan gak kuat daya Gusti Allah. Kayak krungu ternyata. Ya Allah, pepatah mengatakan ketika kekasih ketemu kan yang lainnya itu ngontrak. Ketika kekasih dengan kekasih itu ngobrol, walaupun suara itu terdengar, suara luar itu tapi tidak bisa mengganggu suasana batin yang tarik menarik cintanya itu loh. Seperti itu. Sangat dipahami ya. Ya, sangat dipahami. Makanya untuk menghilangkan kemunafikan sholat kita, pertama gerakan sholat, bacaan sholat, amalia sholat itu tidak boleh sekedar menggugurkan kewajiban, bahkan dianjurkan semua gerak atas dasar cinta. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang mendatangi Allah dengan cinta, maka Allah akan mendatangi dengan cinta. Wa man karya liqa Allah, barang siapa yang mendatangi Allah dengan terpaksa, dengan benci, karyallahu liqa'ahu, Allah akan membencinya. Coba dalil hadis sudah seperti kayak begini ini. Masa kita tidak bisa merubah mindset dan pikiran kita, ya, pikiran kita. Tadi itu saya mendapatkan inspirasi baru yang tadi Mas Udin, mukmin versus munafik ini, itu jelas itu. Jelas sekali dan kita ini sering masuk kemana kita ini? Sering masuk kemana? Mukminnya apa munafiknya? Orang seperti ini tidak akan bisa menghadap kepada Allah. Berdirinya malas, ria, lalai dan melamun, tidak akan bisa. Ya, badannya sholat, ingat loh, yang diingat apa aja ini? Ya Allah, Masya Allah, pahamkan ya Allah. Pahamkan, ini jelas ini SOP dari Quran, betul ya? Kalau kita mengikuti SOP Allah dan Rasul, kira-kira selamat enggak?
Selamat. Kalau kita meriadoi dan mentirakati, Allah kasihan enggak? Kasihan. Kalau kita berusaha melakukan, mengamalkan ini, insya Allah dibimbing nanti. Dan kita akan terhindar sholat ini. Kalau kita terhindar berarti kita alumni. Alumni sesama alumni. Aku yuk dhisik koyok ngono. Silakan Mas Pri yang termasuk jamaah lama. Panjenengan ketika sholat lihat samping kita, geraknya kosong dan doanya kosong, itu terasa. Kita barusan berdiri itu loh, belum rukuk, dia sudah salam. Masya Allah. Petinju kelas berat, itu kalau melihat petinju kelas terbang, paham enggak? Paham, karena dulu saya lewati. Tapi ketika kelas terbang melihat kelas berat, itu enggak akan paham. Ada di sini nanti. Orang yang bangun tahu siapa-siapa yang tidur. Ya. Sedangkan siapa yang tidur itu tidak tahu siapa-siapa yang bangun. Orang yang hatinya itu sadar di atas sadar, itu mampu melihat orang yang hatinya tidak sadar. Tidak sadar. Berarti ayat ini betul, wala taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah engkau mendekati sholat dalam keadaan tidak sadar. Saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Ayat ini bukan bicara mabuknya minum minuman keras. Tapi ayat ini bicara berapa banyak orang membaca doa tapi tidak menyadari apa yang dibaca. Kadzab, dusta dia. Jangan sampai kita mendapatkan predikat kadzab sholat. Lesan kalau membaca, hati ikut. Lesan kalau berdoa, hati itu ikut. Supaya tidak dikatakan kadzab. Ya Allah, lindungi dari hati yang tidak khusyuk. Ini kalau diasah, sampai hari ini saya juga masih mengamalkan doa ini. Jangan merasa doa ini khatam. Ini dulu doa sudah dipanjatkan Rasulullah. Rasulullah dengan kita kalau berdoa dimensinya jauh. Ya. Ilmu tidak manfaat nyata. Orang yang sholatnya khusyuk dan tidak khusyuk, banyak yang tidak khusyuk. Dan kita termasuk yang banyak tidak khusyuk. Ngono gak utiblas. Jiwa yang tenang dengan jiwa yang selalu yang dilihat itu kemiskinan, banyak yang mana? Doa yang dikabulkan dengan doa yang tidak terkabulkan, banyak yang mana? Banyak yang tidak terkabulkan. Dan kita ini termasuk doa yang mana? Loh, kenapa kita enggak minta? Wong ini nyata pada diri kita. Tolong lihat Pak Toto, dulu kuliah S1, di situ ada kata transkrip nilai ku. Ya Allah, ternyata aku disi kuliah mata kuliah wake kono seiling belas. Yang manfaat itu berapa persen? Betul Bu Anis? Sekali-kali lihat transkrip nilai itu loh, biar paham itu. Yang manfaat ya yang diamalkan tiap hari itu. Betul nggak kira-kira itu? Antara manfaat dan yang tidak itu banyak yang tidak manfaat. Sampai hari ini antara yang khusyuk dengan yang tidak khusyuk, banyak yang tidak khusyuk. Antara yang tenang dengan gelisah, banyak yang gelisah. Doa yang tertolak dengan yang diijabah, banyak yang tertolak. Dan kita ini masuk yang mana kita ini? Kok tidak ada takutnya sama sekali? Ini kan lawan katanya doa air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a,
Ilmu yang manfaat itu indah, ilmu yang manfaat itu hidup. Lihat saya, sesama ilmu yang bermanfaat itu nyambung nggak kira-kira? Nyambung. Sering saya katakan buku, ilmu, keterangan iku ndeleki ati yang cocok. Saya ulangi, ilmu baik itu dalil Quran, hadis atau kata-kata hikmah dari para ulama iku ndeleki hati yang cocok. Dan ketika cocok, hati ketemu hati, ya. Ruh ketemu ruh, ya. Kira-kira pencarian ketemu pencarian? Jangan dikira loh, ulama itu membuat kalimat itu bukan pencarian dulu. Kalau tidak pencarian terdetek, kalau pencarian terdetek. Dengan itu enak mana sih, ilmu pencarian sama ilmu diberi? Terus gak usah jawab. Dengan enak mana uang 1 juta dikasih dengan uang 1 juta bekerja dulu? Oh dikasih. Sama-sama 1 jutanya, tapi kenikmatannya itu beda. Sama-sama ilmunya, satu itu pencarian, kemudian satu hanya dikasih. Rasa syukurnya itu beda. Ya Allah, ini yang saya cari. Ternyata dijelaskan sama ulama ini, ya Allah, alhamdulillah, ilmu itu hidup. Dan hidupnya ilmu ini insya Allah yang punya ilmu juga hidup. Karena ilmu yang bermanfaat termasuk amal ibadah yang tidak bisa putus. Shadaqatin jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun soleh yada'ulah. Ya Allah, pertemukan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu menghidupkan ilmu yang mati lama. Ilmu yang bermanfaat itu membuka mata yang ngantuk. Gak nyindir, rodoknya Mas Sidi. Ya Allah, anugerahkan ilmu yang tidak bermanfaat. Katakanlah ilmu kita itu yang bermanfaat 20%. 80% itu masih tidak bermanfaat itu. Jangan merasa sudah. Katakanlah hati kita Bu Anis 5% khusyuk. Ngono ojo sombong, ada 95% yang belum khusyuk. Wong khusyuk 5 itu loh, adem panas kok. Khusyuk 5% itu loh, itu sering adem panas. Kena serang setan itu loh. Kok enggak minta itu loh, selalu minta ini. Ya, kemudian wa min nafsin la tasba, ya Allah saya itu kok sering gelisah terus. Wa min nafsin la tasba, ya Allah, apalagi sekarang hidup hedonisme, ya hedonisme itu kalau tidak ikut-ikutan tidak dikonco. Ada namanya wanita sosialita, ada lagi wanita panso. Saya lihat di media itu tas itu harganya 1 M. Masya Allah, saya lihat itu enak-enak gitu. Ternyata enaknya di pamerno. Coba tidak ada yang tahu, nggak ada enaknya. Ternyata dipamerkan itu enak. Dan tadi masuk ria enggak? Kemarin acara khitanan yang masjidnya di Citra Garden. Ibu-ibu kalau gede di luar baju, saya lihat itu pirang kilo itu. Itu seneng kalau ya Allah ki api ibu langsung mengkorok itu. Ya Allah, ya Allah. Kalau jenengan tidak percaya silakan pakai perhiasan di hutan sendirian.
Ayo coba, gendengan kapan sampean? Perhiasan itu dipakai ketika kapan? Pesta. Dan ketika banyak orang. Pernah perhiasan dipakai di kamar? Enggak. Ya Allah, kita tidak tahu riya yang mana, pamer yang mana itu menjadi penghalang dengan Allah. Ya Allah, maafkan ya Allah. Enggak akan selamat kita ini. Enggak akan selamat dari riya karena zaman sekarang itu kebutuhan nih. Sampai ada guyonan rukun haji sekarang untuk mabrur ditambah 1, selfie. Ya Allah, ya Karim, Masya Allah, riya, ya Allah, jaga ya Allah, jaga. Dan riya di dalam hadis itu termasuk syirik kecil. Yang seharusnya lillahi ta'ala menjadi linnas ya Allah, wa min nafsin la tasfa, wa min nafsin la tasfa. Ini juga tersirat ya Allah, lindungi dari riya ya Allah. Wa min da'watin la yustajabu laha, lindungi daripada doa yang tidak ada rasanya, lindungi dari doa yang tidak terkabulkan. Ingat, doa-doa yang kita baca di dalam sholat itu kalau sirnya dibuka Allah, maka kita tidak akan bisa menyudahi, tidak akan bisa menyudahi. Tanda kesambungan dengan Allah, muncul doa yang bukan dari pikiran, terus sampai nanti ada tandanya selesai. Tanda kekasih nyambung dengan kekasih, pembicaraan tidak bisa diselesaikan. Gak usah kekasih dengan kekasih, teman dengan teman, kalau pembicaraannya nyambung. Makanya jadi tolong dimaklumi, kalau saya ngaji gak bisa berhenti, berarti lawannya itu seimbang. Tapi kalau saya jam 9 kalau sudah wassalamualaikum, lawannya Ustadznya harus bijaksana ini sudah masuk alam gaib semua. Ya Allah, jadi seperti itu, ya seperti itu. Sekarang kita mendapatkan ilmu baru dari Syekh, bahwa ketika lalai itu hati kita junub, hati kita berhadas. Kalau ini berulang-ulang berarti hati kita ini sudah najis mughalazah. Ya, sudah termasuk najis berat. Sedikit Mas Rin, kal kan'am, untung gak kalep itu. Mereka seperti binatang ternak. Awalnya kan seperti binatang ternak. Kalau binatang ternak ditambah binatang ternak, binatang apa itu? Ya Allah, wong di sini ada embel-embel, bahkan lebih hina itu ya Allah. Kita minta kepada Allah, telinga kita dibuka, mata kita dibuka, hati kita dibuka. Kalau dibuka, masuk balil insanu ala nafsihi basira, yang ditanyakan oleh Pak Toto, maka kita akan punya basiro yang luar biasa, pendengaran yang luar biasa, pandangan mata yang luar biasa, pemahaman hati yang luar biasa. Nah, untuk menuju luar biasa itu ibaratnya seperti pisau, itu harus diasah itu, diasah. Untuk memiliki pendengaran yang luar biasa, pendengaran kita juga harus diasah. Kemarin kita sampaikan tolong dibersihkan ketika mengusap telinga wudhu itu, bersihkan ya Allah, berikan pendengaran yang luar biasa. Mata itu juga itu, balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ada yang mengartikan seperti itu, ada yang mengartikan bahwa di dalam jiwa kita itu punya basiro yang luar biasa, tapi basiro yang luar biasa itu masih ketutup. Ketutup apa? Ketutup
kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Ketutup perbuatan-perbuatan maksiat, tertutup kelalaian yang berlapis-lapis. Ya Allah, berlapis, buka ya Allah, buka basirah kita ya Allah, buka itu, buka itu. Kalau dibuka sama Allah, insya Allah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.